Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat anak-anakku dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pekan kemarin. Untuk pekan kemarin kita telah menyelesaikan tentang persamaan kuadrat, maka pekan ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat. Apa itu pertidaksamaan kuadrat? Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Gimana bentuk-bentuknya? Nah, apa bedanya dengan persamaan kuadrat? Ya, sama. Persamaan kuadrat itu bedanya dengan pertidaksamaan hanya pada tanda penghubung. Nah, jadi kalau pada persamaan kuadrat tanda penghubungnya menggunakan tanda sama dengan, di pertidaksamaan kuadrat menggunakan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada apa-apa saja. Ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Tetapi di sini hanya 4 yang akan kita pakai. Nah, apa saja bentuk umum pertidaksamaan kuadrat itu yang seperti apa? Bentuk umumnya ini, ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari 0, ax kuadrat tambah bx tambah c kurang dari sama dengan 0, ax kuadrat tambah bx tambah c lebih dari 0, dan yang terakhir, ax kuadrat tambah bx tambah c lebih dari sama dengan 0. Syaratnya apa? Syaratnya a tidak boleh sama dengan 0, dan a, b, serta c bilangan real atau nyata. Langkah-langkah, jadi menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya apa? Ini langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, mengubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum. Nah, ruas kanan harus sama dengan 0. Bentuk umum yang tadi, yang 4 tadi yang sudah Ibu perlihatkan kepada kalian di slide pertama. Kemudian yang kedua, menguraikan ruas kiri menjadi faktor-faktor linear. Ketiga, menentukan nilai pembuat 0 fungsi. Keempat, meletakkan harga-harga 0 pada garis bilangan, lalu menentukan tanda positif dan negatif pada setiap selang interval yang terbentuk. Menentukan tanda positif dan negatif ini dengan nanti kita memilih satu sampel angka pada garis bilangan. Nanti akan dijelaskan dari contoh. Nanti akan Ibu jelaskan melalui contoh. Nah, langkah yang kelima adalah menentukan penyelesaian pertidaksamaan. Penyelesaian pertidaksamaan diperoleh berdasarkan tanda selang atau interval pada garis bilangan. Jadi apabila tanda ketidaksamaannya itu adalah lebih dari, sama dengan, atau lebih dari, maka penyelesaian pada selang interval yang bertanda positif. Nah, jika tanda ketidaksamaannya kurang dari, sama dengan, atau kurang dari, maka penyelesaian pada selang atau interval yang bertanda negatif. Lebih mudahnya untuk memahami langkah-langkahnya dengan contoh, lewat contoh ya. Jadi contohnya ini, tentukan penyelesaian pertidaksamaan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 8 kurang dari 0. Nah, ini sudah bentuk umum ya, jadi kita tidak perlu merubahnya lagi. Sesuai langkah pertama yaitu merubah pertidaksamaan kuadrat menjadi bentuk umum, karena ini sudah bentuk umum. Kelihatan dari mana bentuk umumnya? Nah, kalau ini sudah 0, berarti ini sudah bentuk umumnya. Tapi kalau di sini, ini bukan 0, maka harus dibuat dulu menjadi 0. Caranya, dicontoh ya, kalau seandainya ada soal seperti ini, x kuadrat tambah 2x tambah 8, ini ya, contoh kurang dari 2. Nah,
Kalau modelnya seperti ini, maka kalian harus merubah dulu menjadi bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Caranya, maka ruas kanan ini harus kalian buat dulu menjadi 0. Gimana caranya? Caranya kalian tambahkan dengan lawannya. Lawan dari 2 adalah negatif 2. Kalau sisi kanan ini kalian tambah dengan negatif 2, maka sisi kiri ini juga harus ditambah dengan negatif 2. Jadi ibarat timbangan dia harus seimbang, sehingga dia tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Maka ini menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 ditambah negatif 2, kan? Lawan dari 2 adalah negatif 2. Nih. Kemudian kurang dari 2 tambah negatif 2 ya. Tambah negatif 2. Oke. Berarti di sini akan menjadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 8 kurang 2 berarti hasilnya adalah 6 kurang dari 0. Nah, bentuk umum pertidaksamaan inilah yang harus kalian selesaikan apabila di ruas kanan ini masih bukan 0. Ya. Baik. Ini hanya contoh ya. Nah. Oke. Nah, baik. Nah, ini tentukan penyelesaian pertidaksamaan dari negatif x kuadrat tambah 2x tambah 8 kurang dari 0. Maka karena dia sudah bentuk umum, merupakan bentuk umum, maka kita tinggal menguraikan ruas kiri, ini ruas kiri, menjadi faktor-faktor linear. Caranya pertama merubahnya menjadi bentuk persamaan dulu. Ini x negatif x kuadrat tambah 2x tambah 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sama seperti cara kita memfaktorkan pada materi sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Maka hasil pemfaktorannya adalah negatif x kurang 2 dikali x kurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita cari x pembuat 0-nya, maka kita buat negatif x kurang 2 sama dengan 0. X-nya berapa supaya ketika dikurang 2 hasilnya 0, maka X-nya negatif 2. X-nya berapa supaya dikurang 4 hasilnya 0. Nih, jawabannya adalah X sama dengan 4. Ini ya. Nah, kemudian X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 4 ini kita letakkan pada garis bilangan. Ini. Sehingga garis bilangan ini, dua titik ini membagi garis bilangan menjadi 3 selang. Selang yang pertama adalah X kurang dari negatif 2. Ini ke sana. Yang selang kedua adalah X lebih dari negatif 2 kurang dari 4. Ini yang di tengah. Selang yang ketiga adalah X lebih dari 4. Yang ke sana. Baik, berarti karena ada 3 selang, maka kita menentukan ini selang-selang ini bernilai positif kah atau negatif. Sehingga kita dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan itu yang selang yang mana. Nah, baik, berarti pertama kita menentukan dulu titik sampel yang akan kita ambil untuk X kurang dari negatif 2. Maka kalau lebih mudah, cari saja angka yang mudah kalian hitung. Jadi X kurang dari negatif 2, kalau saya ambil saja yang paling dekat yaitu negatif 3. Untuk X lebih dari negatif 2 kurang dari 4, saya ambil 0, karena 0 ada di selang ini. Kemudian
X lebih dari 4, saya ambil yang paling dekat yaitu 5. Baik, berarti ini, berarti untuk X kurang dari negatif 2, misalkan diambil X sama dengan negatif 3. Ini tidak berpatok ya, harus ya negatif 3. Ibu, kalau saya ngambil negatif 5 boleh? Boleh. Jadi, yang menurut kalian paling mudah kalian kerjakan itu mengambil X-nya berapa, silahkan. Yang pasti, dia harus kurang dari negatif 2. Kemudian, substitusikan negatif 3 ini ke negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8. Berarti X-nya dirubah menjadi negatif 3. Semua yang ada X dirubah jadi negatif 3. Berarti ini menjadi negatif 3 kuadrat ditambah 2 kali negatif 3 ditambah 8. Berarti ini akan menjadi negatif 9 dikurang 6. 2 kali negatif 3 negatif 6. Berarti jadi kurang ditambah 8. Nah, ketika dihitung hasilnya dapat negatif 7. Berarti untuk untuk selang X kurang dari negatif 2 di sini dia akan bernilai negatif. Jadi berapapun X yang kalian ambil, dia akan tetap bernilai negatif. Kemudian, untuk selang X lebih dari negatif 2 kurang dari 4, caranya sama. Kalian mengambil satu titik X sebagai sampelnya, kemudian substitusikan ke bentuk negatif X kuadrat, ke bentuk persamaan kuadrat ini. Jadi, negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8, itu substitusikan sesuai titik di setiap selang yang kalian ambil. Kemudian, lihat selang itu akan bernilai bertanda negatif atau positif. Nah, ini untuk X lebih dari negatif 2 kurang dari 4, saya mengambil X sama dengan 0 untuk lebih mudah, jadi hasilnya tetap 8. Ini angka yang paling terakhir yang tidak ada variabelnya. Nah, 8 itu kan bernilai apa? Positif ya, karena dia lebih dari 0, maka dia bertanda positif. Maka selang ini dia bernilai positif atau bertanda positif. Nah, yang terakhir adalah selang X lebih dari 4. Ini. Setelah dihitung, saya mengambil tadi X sama dengan 5, ternyata hasilnya bertanda negatif. Sesuai dengan langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yang tadi, langkah yang kelima, jika tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka penyelesaian atau selang yang kita ambil yang bertanda negatif. Berarti yang kita ambil adalah X kurang dari negatif 2 dan X lebih dari 4. Nah, kemudian apa bedanya kurang dari dan kurang dari sama dengan? Kalau kurang dari ini, titik ini bulat kosong. Ini ya, bulat kosong. Sementara kalau nanti di sini pakai tanda sama dengan, maka di sini kita pakai bulat penuh. Ini bulat penuh. Maksudnya apa bulat kosong dan bulat penuh? Nah, kalau bulat kosong, berarti negatif 2 ini sebenarnya tidak masuk. Jadi, ini maksudnya negatif 2 ini hanya sebagai batasnya saja. Sementara kalau ini bulat penuh, maka negatif 2 masuk dalam penyelesaian. Maka kita boleh ambil di sini X-nya sama dengan negatif 2. Tetapi karena ini bulat kosong ini berarti negatif 2 ini tidak masuk dalam penyelesaian pertidaksamaan ini, karena ini kan pakai tanda kurang dari nih, berarti dia tidak, X-nya kurang dari negatif 2, berarti kurang dari negatif 2, berarti mulai dari negatif 2,1, 2,000001 dan sebagainya. Tetapi negatif 2 ini tidak masuk dalam selang itu, gitu. Maka yang paling mudah saya ambil adalah X sama dengan negatif 3, yang dekat dia dan mudah dihitung, gitu. Sama dengan ini dan ini. Gitu ya. Tapi kalau dia pakai sama dengan, maka ini bulat penuh. Di tengahnya itu diarsir, dihitamkan. Nah, maka negatif 2 itu bisa masuk sebenarnya kalau dia pakai tanda sama dengan. Gitu ya. Maka yang kita pilih adalah ini yang tadi ya. Jadi untuk kurang dari negatif 2 dia bernilai negatif. Di antara 2 dan 4, lebih dari negatif 2 kurang dari 4 itu bernilai positif. Lebih dari positif 4 dia bernilai negatif. Maka tanda ketidaksamaan kurang dari 0
Daerah penyelesaian yang kita pilih adalah yang bertanda negatif dengan bulatan kosong. Ini bulatan kosong maksudnya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian, ini bacanya ya, X sedemikian, hingga X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari 4. Ya, yang kita ambil adalah yang selangnya bernilai negatif. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ini, dan jika ada pertanyaan bisa kalian silahkan bertanya langsung, bisa di grup bertanyanya, atau bisa kalian komentari di classroom video di bawah materi ini. Baik anak-anak, untuk tugas hari ini tugas halaman 39 di buku LKS kalian nomor 4, 6, dan 7. Nah, di situ nanti ada lebih dari sama dengan, nanti ada pakai tangan sama dengan, dan tidak sama dengan yang tadi dijelaskan. Ada juga yang sisi kanannya masih bentuknya belum bentuk umum mungkin, dan kalian ingin bertanya, silahkan dipersilahkan. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat-sehat serta dalam lindungan Tuhan. Terima kasih masih mau mendengarkan sampai hari ini, dan Ibu mohon segera menyelesaikan tugasnya, segera dimasukkan, karena nilai yang kalian inginkan itu hasilnya itu berasal dari diri kalian sendiri, bukan dari Ibu yang memberikan, tetapi dari usaha kalian. Ibu hanya menampung nilai kalian, kemudian mengembalikannya kepada kalian sendiri. Jadi apapun yang kalian dapatkan, itu adalah dari hasil usahanya kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.